Ya, menjadi lilin di tengah kegelapan. Saya kira tema ini mungkin kita sudah pernah dengar dihutbahkan orang, karena terkait dengan lilin tentu kita sudah tahu maknanya, kenapa harus lilin menyala. Tapi lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, kalau di zaman sekarang ini kan begitu terang ya. Di rumah-rumah kita orang sudah pasang lampu yang sampai ada yang pasang lampu sorot begitu terang, bahkan ada yang sampai 40 watt di dalam kamarnya, dan ada yang tidak merasa enak kalau tidak semua sudut ruangan ada penerangan di situ. Itu membuktikan bahwa betapa bergunanya namanya terang itu dalam hidup. Karena kalau tiba-tiba kita sementara makan enak-enak, terus tiba-tiba mati lampu, ya bisa saja kita salah makan. Dan pernah kejadian karena makan rupanya itu sayur ada cabai yang bulat-bulat juga diikutkan di situ. Karena gara-gara mati lampu dia tidak tahu ternyata cabai dia makan. Itu membuktikan bahwa kalau orang bergerak atau makan sekalipun di dalam kondisi gelap itu tidak enak, bisa membahayakan. Nah, karena itu saudara, saya katakan tadi bahwa di zaman sekarang penerang begitu banyak kita jumpai. Tapi pertanyaan pentingnya bagi kita adalah bagaimana dengan hati kita? Apakah dunia yang kita lihat atau di jalan-jalan yang kita lihat sekarang itu begitu terang? Tapi apakah hati juga ikut terang bersama dengan lampu yang kelihatan itu? Ataukah sebaliknya? Di luar sana begitu terang, tapi di dalam diri kita penuh dengan kegelapan. Karena itu saudara, kita akan belajar bersama dari renungan ini tentang menjadi lilin di tengah kegelapan. Sedikit latar belakang dari Yesaya 49. Ini diperhadapkan dengan suasana yang cukup serius dalam kehidupan orang Israel yang saat itu berada di pembuangan dalam penghakiman. Kondisi yang dialami saudara, saya kira saya juga tidak akan menjelaskan lebih rinci kondisi apa yang dialami bangsa Israel pada saat penghakiman atau pembuangan di Babel. Karena sedikit gambarannya bagi kita, bukan pembuangan, tapi pada saat berhadapan dengan baik COVID-19 maupun gempa beberapa tahun yang lalu yang termasuk menimpa kita bersama, kita hidup di tenda-tenda yang seadanya. Apakah hidup di sana berhari-hari menyenangkan? Tidak. Mau mandi saja susah. Mungkin ada yang saat itu orang mandi sampai 3 hari tidak mandi. Gara-gara itu tidak enak, apalagi dalam hal pembuangan. Nah, karena itu saudara, dari latar belakang ini Yesaya menyampaikan ada keluhan di dalamnya dan sekaligus ada pemulihan yang ditawarkan bagi orang Israel yang mengalami pembuangan itu. Ada keluhan seorang nabi, tapi juga di dalamnya ada sebuah harapan pemulihan yang dijanjikan Allah bagi bangsa Israel. Tapi ada hal yang harus mereka perhatikan. Pemulihan dinyatakan pada saat pertobatan itu dinyatakan dalam hidup. Saya membaca dalam ayat yang keempat, dikatakan begini: satu keluhan dari seorang hamba yang pada saat dipanggil dalam menyuarakan suara kenabian ke bangsa Israel tiba. Namun aku berkata, aku telah bersusah payah dengan percuma dan menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Adakah saatnya Bapak Ibu Saudara atau kita seorang hamba Tuhan merasa bosan? Ada enggak? Atau pernah enggak mengalami namanya kebosanan atau kejenuhan dalam hidup? Atau karena sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang atau monoton orang bilang muncul kebosanan? Pernah terjadi? Pernah nggak suami bosan sama istri? Pernah?
Oh jangan. Atau sebaliknya, pernahkah istri bosan ke suaminya? Jangan. Repot itu kalau itu yang terjadi. Nah, kebosanan ini terjadi saudara karena aktivitas yang terus-menerus dikerjakan. Misalnya kalau kita hamba Tuhan, karena itu tuh yang kita lakukan. Misalnya ini contoh kecil. Kalau kita di Bukit Syed ini kan setelah kita kebaktian jam 6, jam 9, kita kunjungi orang-orang tua kita yang di rumah-rumah karena dalam kondisi tubuh yang lemah, karena tidak memungkinkan datang ke gereja. Bagi mereka yang tidak memenuhi panggilan secara murni di hadapan Tuhan, tentu kadang-kala muncul namanya kebosanan. Karena itu terus di gereja. Bisa saja muncul. Atau misalnya kan yang pekerjaan yang ada di rumah kita berulang-ulang kali dilakukan, pasti ada rasa jenuh. Apalagi kalau misalnya apakah seorang suami atau seorang istri yang tuntutannya itu terus. Kadang suaminya bilang atau istrinya, bosan dikit dengar. Itu jenuh karena sesuatu yang berulang-ulang dinyatakan. Tapi yang dibahas di sini adalah yang disampaikan seorang Yesaya adalah karena rupanya kehidupan jemaat Tuhan yang ada di pembuangan tidak mendengar perkataan Nabi, sehingga muncullah kebosanan. Yang dalam artian seorang nabi, seorang hamba Tuhan sudah mulai ada rasa jenuh karena firman Tuhan disampaikan tidak didengarkan. Maka dikatakanlah dalam ayat yang keempat, aku dan menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Tapi firman Tuhan mau berkata kepada kita saudara di dalam baris yang kedua dan terakhir dari ayat yang keempat dikatakan begini. Tetapi hakku ada pada Tuhan dan upaku pada Allahku. Yang mau menjelaskan kepada kita saudara bahwa jangan pernah bosan dalam sebuah pelayanan engkau angkat di hadapan Tuhan. Karena sekecil apapun saudara pengorbanan, pelayanan, pengabdian yang kita lakukan saudara diperhitungkan oleh Tuhan. Dikatakan bahwa hakku ada pada Tuhan dan upaku pada Allah. Demikian juga kalau kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ini adalah sebuah panggilan. Nah, kadang-kala saudara dalam memenuhi panggilan kita dalam berbagai tugas dan tanggung jawab yang kita jalani, karena kata panggilan itu banyak, ya. Kata panggilan hamba Tuhan itu banyak. Karena pada dasarnya kita semua adalah hamba Tuhan dan kita semua dipanggil dalam tugas masing-masing sesuai dengan karunia dan talenta yang kita miliki. Tapi dalam hal tugas panggilan yang disampaikan dalam Yesaya 49 adalah sebuah tugas yang khusus untuk menyampaikan suara hati Tuhan kepada orang Israel yang tidak mengalami pertobatan. Karena sebelum kepada pemulihan harus diawali dari sebuah pertobatan dalam kehidupan orang Israel. Karena itu saudara, saya mengatakan kepada kita bahwa kita sebagai hamba Tuhan jangan pernah bosan dalam menjalani hidup. Karena bagaimanapun dikatakan dalam firman Tuhan, kalau kita membaca dalam ayat yang pertama, saya mulai dari yang pas kita bergantian tadi waktu baca Alkitab. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, Ia menyebut namaku sejak dari rahim ibuku. Jadi saya mengatakan saudara bahwa apapun tugas kita di hari ini, maka jalanilah dengan sukacita. Bertanggung jawablah secara penuh karena sesungguhnya itu sudah dirancangkan Tuhan jauh sebelum kita menginginkan pekerjaan. Kalau kita hamba Tuhan, kita berkata, aduh kenapa saya jadi hamba Tuhannya? Kenapa saya harus menjadi pendeta? Kenapa saya harus menjadi pendatua atau saya menjadi syemas? Sadarilah saudara bahwa sebelum kita menjadi seorang pendeta, pendatua, syemas, atau sebelum kita menjadi perangkat-perangkat pelayanan dalam berbagai tugas kita masing-masing, Tuhan jauh-jauh hari sudah merancangkan itu dalam. Karena itu layanilah Tuhan dengan kesungguhan hati. Yang terakhir, ayat 5 dan 6 dikatakan firman Tuhan. Sekarang berfirmanlah Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya,
untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Sungguh aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatan. Beginilah firman-Nya. Terlalu kecil bagimu untuk menjadi hamba-Ku, hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang luput. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya karya keselamatanku sampai ke ujung. Yang terakhir, saudara, saya mau katakan kepada kita, sebagaimana tema menjadi lilin di tengah kegelapan, bahwa dalam menjalani kehidupan ini, marilah kita belajar menjadi lilin. Tidak usah menjadi lampu seperti listrik ini, tidak usah. Menjadi lilin saja. Kalau kehidupan kita sudah menjadi lilin, saudara, maka secara otomatis yang saya katakan perasaan kehidupan kita yang diliputi dengan kegelapan akan berubah secara total. Tapi harus dimulai dari diri kita sendiri. Kadang-kala memang ini agak berat, ya, agak berat. Untuk menjadi lilin bagi orang lain itu berat. Kita apa saya katakan berat? Karena jarang orang mau menjadi seperti lilin. Lilin itu pada saat dibakar sudah dia habis. Dia memberi dirinya habis sampai sumbunya habis. Tapi kita jarang seperti itu. Kita kadang-kala mau memberi diri pada saat hal-hal tertentu. Kita memberi diri. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita, jangan pernah bosan memberi dirimu. Tetaplah menjadi lilin kecil di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kita sekarang ini kalau kita coba menelusuri dan termasuk melihat keluar lebih jauh, karena perang di mana-mana. Kadangkala kalau kita melihat berita-berita, ada ketakutan muncul, ada kekhawatiran, aduh bagaimana dengan kita? Apakah akan terjadi demikian? Tapi saudara, tidak usah pikirkan itu. Firman Tuhan berkata, belajarlah menjadi lilin kecil. Karena pada saat kita menjadi lilin kecil, maka dikatakan firman Tuhan, Tuhan akan menolong kita, menjaga kita. Karena Allah adalah sumber kekuatan bagi kita dalam menjalani hidup. Dan biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk tetap menjadi lilin di tengah kegelapan dalam menjalani kehidupan di tahun 2020. Amin. Kita berdoa.